Aku dipaksa menjual bayiku sendiri oleh majikanku. Aira, seorang gadis desa yang terpaksa bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Karasuma. Hidupnya hancur ketika Tuan Karasuma, majikannya yang licik dan kejam, memaksanya menjual bayinya sendiri. Aira hamil akibat hubungan terlarang dengan Tuan Karasuma, yang berjanji akan bertanggung jawab. Namun, kenyataan berbicara lain. Bukan hanya ditinggalkan, Aira juga dihadapkan pada pilihan tak manusiawi, menjual darah dagingnya sendiri atau kehilangan segalanya. Dengan hati yang tersayat, Aira berjuang melawan rasa takut dan penindasan, mencari jalan untuk membebaskan dirinya dan anaknya dari jeratan kejahatan Tuan Karasuma. Di tengah kemelut itu, rahasia-rahasia kelam majikannya mulai terungkap, membawa Aira pada jalan penuh pengkhianatan dan balas dendam. Apakah Aira mampu melindungi anaknya atau terjebak dalam permainan kotor majikannya? Saksikan kisah Aira yang penuh emosi dan ketegangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Share cerita ini dan berikan pendapatmu. Apakah kamu mendukung perjuangan Aira? Aira berdiri di tepi jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering, memandangi rumah megah yang berdiri kokoh di hadapannya. Rumah itu, dengan gerbang besi besar dan taman yang tertata rapi, seakan memisahkan dirinya dari dunia yang pernah ia kenal. Desa kecil tempat ia dibesarkan terasa semakin jauh dari ingatannya. Di sini, di kota besar ini, Aira hanya berharap satu hal, pekerjaan. Ketika kabar tersebar bahwa keluarga Karasuma mencari pembantu baru, Aira tak punya pilihan lain selain melamar. Setelah ayahnya sakit-sakitan dan keluarganya terlilit utang, pekerjaan ini menjadi satu-satunya harapan untuk menolong keluarganya yang berada di ujung kehancuran. Dengan penuh harap, ia mengetuk gerbang besar itu, menanti siapa yang akan menyambutnya. Seorang wanita parubaya berwajah dingin membukakan pintu. Wajahnya tegas. Tak ada senyuman di sana. "Kau Aira?" tanyanya dengan suara datar, sambil menatap Aira dari atas hingga bawah. "Ya, Bu. Saya Aira," jawabnya sambil menundukkan kepala sedikit. Tangannya yang gemetar erat menggenggam tas kecil berisi beberapa barang yang ia bawa dari kampung. Wanita itu memperkenalkannya sebagai Ibu Nakamura, kepala pelayan keluarga Karasuma. "Ikut aku. Majikan sudah menunggu," katanya tanpa basa-basi. Aira mengikuti Ibu Nakamura melewati halaman depan yang indah menuju rumah utama. Setiap langkah di jalan berbatu itu seolah terasa berat bagi Aira, seakan-akan ia sedang berjalan menuju nasib yang tak pernah bisa ia duga. Matanya sesekali melirik bangunan mewah di sekitarnya, rumah-rumah dengan pilar marmer, jendela besar, dan hiasan-hiasan mahal yang membuatnya merasa kecil. Sesuatu di dalam dirinya berbisik, "Kehidupanmu tak akan pernah sama lagi." Saat mereka memasuki ruang tamu yang luas, mata Aira bertemu dengan sosok pria yang duduk di sofa kulit hitam di sudut ruangan. Sosoknya tegas, dengan jas hitam rapi dan sorot mata tajam yang tak bisa ditebak. Inilah Tuan Karasuma, majikan barunya, orang yang akan menjadi pusat hidupnya dari saat ini. Di sampingnya, berdiri seorang wanita anggun dengan wajah dingin namun mempesona, Nyonya Karasuma, istrinya yang sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. "Ini dia yang kau pilih, Nakamura." Suara Tuan Karasuma dalam, penuh wibawa. Aira menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya tak nyaman, meski ia tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. "Iya, Tuan." Dia berasal dari desa kecil, dan sangat membutuhkan pekerjaan ini, jawab Ibu Nakamura dengan nada formal. Tuan Karasuma berdiri, berjalan perlahan mendekat ke arah Aira. "Kau tahu, bekerja di sini bukan pekerjaan mudah.
Kami butuh seseorang yang bisa dipercaya dan loyal. Kau yakin bisa memenuhi harapan itu? Aira mengangguk cepat, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Saya akan bekerja sebaik mungkin, Tuan. Saya butuh pekerjaan ini untuk membantu keluarga saya. Senyum tipis muncul di bibir Tuan Karasuma, meski matanya tetap dingin. Baik. Selamat datang di rumah kami, Aira. Tapi ingat, di sini tidak ada ruang untuk kesalahan. Aira menelan ludah, mengangguk tanpa berani menatap langsung. Hari itu menjadi awal dari pekerjaannya di keluarga Karasuma. Tanpa ia tahu, juga awal dari kisah kelam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di balik kemewahan dan aturan yang ketat, ada rahasia kelam yang perlahan menanti untuk menghancurkannya. Dan disinilah, Aira mulai terjebak dalam permainan kekuasaan yang ia tak pernah duga. Hari pertama Aira bekerja di rumah keluarga Karasuma terasa seperti mimpi yang aneh. Rumah mewah itu begitu besar dan penuh dengan aturan. Setiap langkahnya diawasi, dan setiap tugas harus dilakukan dengan sempurna. Ibu Nakamura, yang menjadi atasannya, tidak banyak bicara kecuali untuk memberi perintah, sementara anggota keluarga Karasuma tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Aira diberikan kamar kecil di lantai bawah, dekat dapur. Meski sederhana, kamar itu lebih baik daripada apa yang ia bayangkan. Dan yang paling penting, ini memberinya tempat tinggal di tengah kota yang keras. Setiap pagi, dia bangun sebelum fajar untuk mulai bekerja, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, dan memastikan setiap sudut rumah tetap sempurna. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi Aira selalu merasa ada sesuatu yang tak beres. Tuan Karasuma jarang bicara dengannya, namun tatapannya seringkali terasa menusuk. Setiap kali dia berada di dekatnya, Aira merasa tak nyaman. Pria itu memiliki aura dingin dan berbahaya. Meskipun di depan istrinya dia tampak seperti suami yang perhatian dan sempurna. Suatu malam, Aira sedang membersihkan ruang tamu saat suara pintu berat yang berderit membuatnya tersentak. Dia menoleh dan melihat Tuan Karasuma berdiri di ambang pintu. Kegelapan malam membuat bayangannya terlihat semakin menyeramkan. "Kenapa masih di sini selarut ini?" tanya Tuan Karasuma dengan nada tenang, namun tajam. Aira segera bangkit dari posisi membungkuknya, menyeka keringat di dahinya. "Saya hanya menyelesaikan pekerjaan, Tuan. Saya akan segera pergi ke kamar." Namun, Tuan Karasuma tidak bergerak dari tempatnya. Matanya menatap Aira dengan intensitas yang membuatnya tak nyaman. "Kau pekerja yang rajin, Aira," katanya, mendekat perlahan. "Keluargamu pasti bangga." Aira hanya tersenyum canggung, tidak tahu bagaimana harus merespon. "Terima kasih, Tuan." Tuan Karasuma semakin mendekat, dan kali ini Aira benar-benar bisa merasakan hawa dingin dari pria itu. "Tapi di sini, kerja keras saja tidak cukup," lanjutnya dengan nada yang lebih lembut, namun berbahaya. "Ada hal-hal lain yang diperlukan untuk tetap bertahan." Aira merasa tubuhnya menegang. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksud Tuan?" Pria itu mendekat. Terlalu dekat. "Kau cerdas, Aira. Kau akan mengerti cepat atau lambat." Aira menelan ludah dan berusaha menjaga jarak. Namun Tuan Karasuma tidak memberinya ruang. Tangannya bergerak, perlahan menyentuh bahu Aira, membuatnya tersentak mundur. Dalam sekejap, udara di ruangan itu terasa berat dan menyesakkan. Saya harus pergi, Tuan," kata Aira gugup, berusaha keluar dari situasi itu. Namun sebelum dia sempat melangkah pergi, suara berat Tuan Karasuma menghentikannya. "Kau tahu, jika kau ingin keluargamu baik-baik saja, ada banyak hal yang harus kau lakukan di sini," bisik Tuan Karasuma,
dengan nada mengancam yang terselubung. Aira merasa tubuhnya menggigil. Dia menunduk, merasa ketakutan, namun dia tahu tak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Tuan Karasuma mengendalikan segalanya, termasuk masa depan keluarganya. Malam itu menjadi titik balik bagi Aira. Dia menyadari bahwa rumah besar dan pekerjaan ini adalah jebakan yang perlahan menjeratnya. Setiap hari yang berlalu, Tuan Karasuma semakin sering mendekatinya, dan ancaman terselubung dalam setiap ucapannya membuat Aira merasa semakin tertekan. Aira tahu bahwa dia harus berhati-hati. Jika dia ingin selamat, dia harus berpikir cepat dan mencari jalan keluar dari jeratan keluarga Karasuma sebelum semuanya terlambat. Namun di saat yang sama, ia tak bisa meninggalkan keluarganya yang sangat bergantung pada uang yang dikirimnya setiap bulan. Di bawah permukaan kehidupan mewah keluarga Karasuma, Aira terjebak dalam dilema yang semakin membelit. Dan perlahan, ancaman nyata dari Tuan Karasuma semakin mendekat, membuat Aira sadar bahwa hidupnya tidak lagi sama seperti dulu. Namun, Aira adalah pejuang. Di balik semua ketakutan dan keraguan, dia mulai merencanakan jalan untuk membebaskan dirinya dari majikan yang kejam dan dari kehidupan yang tak pernah ia pilih. Hari demi hari di rumah keluarga Karasuma semakin terasa berat bagi Aira. Meski di luar, rumah itu tampak seperti istana dengan segala kemewahannya. Di dalamnya ada ancaman yang selalu menghantui setiap langkah Aira. Tuan Karasuma, dengan tatapan dingin dan senyum yang menakutkan, semakin sering muncul di hadapannya. Pekerjaannya tidak hanya sekadar membersihkan rumah, menyiapkan makanan, atau mengurus kebutuhan sehari-hari. Ada ketegangan yang selalu mengikuti, seperti awan gelap yang terus menggantung di atas kepala. Setiap kali Tuan Karasuma muncul, Aira merasakan napasnya tertahan, takut akan apa yang mungkin terjadi. Pagi itu, Aira sedang menata bunga di ruang tamu saat Nyonya Karasuma masuk dengan langkah cepat, sibuk berbicara di telepon. "Iya, aku akan segera ke Tokyo untuk pertemuan itu. Tidak bisa ditunda. Aku akan berada di sana selama seminggu," katanya dengan nada tegas, sebelum mengakhiri panggilan teleponnya. Nyonya Karasuma, dengan penampilannya yang anggun dan sikapnya yang dingin, jarang berbicara dengan Aira kecuali memberikan perintah. Dia adalah wanita yang sibuk, sering bepergian keluar kota untuk urusan bisnis, dan hampir tidak pernah ada di rumah lebih dari beberapa hari. Namun, keberangkatannya selalu membuat Aira merasa semakin tak nyaman, karena setiap kali Nyonya Karasuma pergi, Tuan Karasuma akan semakin sering muncul. Setiap hari, Aira merasa semakin sulit untuk menghindar dari tatapan tajam majikannya. Hari itu, saat Nyonya Karasuma berkemas, Aira mendapati dirinya ditinggal sendirian di rumah besar itu dengan Tuan Karasuma. Sore harinya, setelah Nyonya Karasuma berangkat, suasana rumah menjadi sunyi. Aira mencoba mengisi waktu dengan membersihkan dapur, berharap bisa menyibukkan diri dan tidak bertemu Tuan Karasuma. Namun harapannya hancur ketika suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. "Aira." Suara berat itu membuat Aira membeku di tempatnya. Ia perlahan berbalik dan melihat Tuan Karasuma berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum yang membuat bulu kuduknya merinding. "Ya, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Aira berusaha terdengar tenang, meski suaranya bergetar halus. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," katanya. Langkahnya mendekat dengan perlahan, seolah memberi tekanan tak kasat mata pada Aira. "Ikut aku ke ruang kerja." Aira menelan ludah, takut menolak. Ia mengikuti Tuan Karasuma menuju ruang kerja besar di ujung rumah, di mana dinding-dindingnya penuh dengan buku-buku mahal dan jendela besar yang menghadap ke taman. Setelah Tuan Karasuma duduk di kursi kulit di balik meja kayu besar, dia memandang Aira yang berdiri kaku di hadapannya. "Kau sudah bekerja dengan baik di sini,"
katanya pelan. Matanya menelusuri wajah Aira dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Tapi, aku butuh lebih dari sekadar pekerjaan rumah dari seorang seperti dirimu. Hati Aira berdegup kencang. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Tuan Karasuma, tapi dia tak berani mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia hanya bisa menundukkan kepala, berharap bisa segera keluar dari situasi ini. Aku bisa membantumu, lanjut Tuan Karasuma dengan suara lembut namun berbahaya. Aku tahu keluargamu butuh uang. Jika kau bersedia melayani aku bisa memberikan lebih dari sekadar gaji. Aira tersentak mendengar tawaran itu. Ia merasa mual dan ketakutan, tapi dia tahu bahwa Tuan Karasuma bukan orang yang bisa dengan mudah ditolak. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Tuan, jawabnya dengan suara yang bergetar. Wajah Tuan Karasuma menggelap seketika. Tatapan tajamnya membuat udara di sekitar mereka terasa semakin menyesakan. Jangan bodoh, Aira, desisnya. Kau tidak bisa menolak tawaran ini. Ingat, keluargamu bergantung pada uang yang kau kirim. Satu kesalahan, dan semuanya bisa hancur. Ancaman itu menusuk langsung ke hati Aira. Ia tahu betapa pentingnya pekerjaan ini bagi keluarganya. Ayahnya yang sakit, ibunya yang tua, adik-adiknya yang masih kecil. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, keluarganya akan menderita. Tapi menerima tawaran Tuan Karasuma berarti mengorbankan dirinya sendiri. Tanpa menunggu jawaban dari Aira, Tuan Karasuma berdiri dari kursinya dan berjalan mendekatinya, membuat Aira mundur beberapa langkah. Kau akan berpikir ulang tentang ini, Aira, katanya sambil menatapnya tajam. Aku beri kau waktu. Tapi ingat, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Aira merasa tercekik oleh tekanan yang diberikan Tuan Karasuma. Setelah pria itu keluar dari ruang kerja, ia merasa lemas dan terduduk di kursi. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia terjebak dalam dilema yang menyakitkan, menyelamatkan keluarganya atau menghancurkan dirinya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, Aira tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terperangkap dalam jeratan Tuan Karasuma. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Tanpa uang, keluarganya akan hancur. Tapi jika dia bertahan, dirinya yang akan hancur. Malam itu, Aira tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Namun, di balik ketakutan itu, ada tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Tekad untuk bertahan dan menemukan cara untuk keluar dari neraka yang semakin menjeratnya. Di bawah bayang-bayang kekuasaan Tuan Karasuma, Aira berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyerah. Dia akan mencari cara untuk bertahan, dan suatu hari, dia akan bebas dari jeratan yang mengancam menghancurkan hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan di ruang kerja itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir bagi Aira. Setiap kali dia melihat Tuan Karasuma, rasa takut dan ngeri menyergapnya. Senyum dingin dan tatapan tajam pria itu seakan menegaskan bahwa ancamannya selalu membayangi, dan Aira tahu dia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Namun, waktu terus berjalan, dan tekanan semakin berat. Nyonya Karasuma belum kembali dari perjalanannya, membuat Aira semakin tersudut. Pada malam-malam yang sunyi, Tuan Karasuma sering muncul tanpa aba-aba, memberikan peringatan-peringatan halus yang semakin membuat Aira gelisah. Dia merasa dirinya tak punya tempat untuk bersembunyi atau orang yang bisa diandalkan. Satu malam, ketika Aira sedang merapikan meja makan setelah Tuan Karasuma selesai makan malam, pria itu datang menghampirinya. Tanpa peringatan, dia menggenggam pergelangan tangan Aira dengan kuat, membuat gadis itu terperanjat. Sudah pikirkan baik-baik, Aira? Suara Tuan Karasuma terdengar rendah.
tapi penuh tekanan. Aira menahan napas, berusaha menarik tangannya dari genggaman itu. Namun Tuan Karasuma semakin mempererat cengkeramannya. "Tuan, tolong. Saya hanya ingin bekerja dengan baik dan..." Tuan Karasuma memotong. "Jangan bodoh, Aira. Kau tahu apa yang kuinginkan. Berhenti berpura-pura. Jika kau tidak memutuskan sekarang, aku yang akan membuat keputusan untukmu." Ketakutan semakin menyelimuti Aira. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat itu juga, sesuatu di dalam dirinya bangkit. Rasa takut yang selama ini menguasainya berubah menjadi kemarahan yang mulai mendidih. Kenapa dia harus selalu menjadi korban? Kenapa dia harus menyerah pada orang seperti Tuan Karasuma? Dengan tiba-tiba, Aira menarik napas panjang dan memandang Tuan Karasuma dengan tatapan yang tak lagi penuh ketakutan. "Saya tidak akan melakukannya, Tuan," ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar, tapi penuh keberanian. "Saya akan berhenti bekerja jika perlu, tapi saya tidak akan memenuhi keinginan Anda." Tuan Karasuma terdiam sejenak, terlihat terkejut dengan perlawanan itu. Namun, detik berikutnya, senyumnya berubah menjadi seringai menakutkan. "Berhenti? Kau pikir kau bisa lari dari sini begitu saja, Aira?" ucapnya sambil mendekatkan wajahnya ke arah Aira. "Keluargamu, mereka bergantung padamu. Tanpa uang ini, apa yang akan mereka makan? Apa kau rela melihat mereka menderita hanya karena harga dirimu?" Kata-kata itu menusuk hati Aira, dan untuk sesaat dia merasa goyah. Tapi kali ini, dia tidak akan membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Dengan semua kekuatan yang tersisa, dia menarik tangannya dari genggaman Tuan Karasuma dan berlari keluar dari ruang makan. Dia tahu dia harus segera pergi sebelum semuanya semakin buruk. Aira berlari ke kamarnya, menarik napas cepat sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak punya uang untuk kembali ke desa, dan tidak ada tempat untuk lari di kota besar ini. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus menemukan cara keluar dari neraka ini. Malam itu, Aira memutuskan untuk menghubungi seseorang yang mungkin bisa menolongnya. Seseorang yang dulu pernah bekerja di rumah keluarga Karasuma, namun pergi tanpa alasan yang jelas. Aira mendengar kabar dari pembantu lain bahwa wanita itu berhenti bekerja dengan cara yang misterius. Mungkin dia tahu sesuatu. Nama wanita itu adalah Kiara. Dengan ponsel tua yang selalu disembunyikannya dari Tuan Karasuma, Aira menghubungi nomor yang dia dapat dari seorang rekan kerjanya di desa. Setelah beberapa kali berdering, akhirnya terdengar suara di seberang. "Halo." Suara seorang wanita yang terdengar kaget menjawab panggilan itu. "Kiara? Ini Aira. Aku bekerja di rumah Tuan Karasuma. Aku butuh bantuanmu." Suara Aira penuh dengan kegelisahan, namun ada sedikit harapan di sana. Ada jeda panjang di seberang sebelum Kiara menjawab dengan nada serius. "Aira, kalau kau meneleponku, artinya kau sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, bukan? Apa yang sudah dia lakukan padamu?" Aira merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata itu. Aku takut. Kiara, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tolong, aku butuh bantuan untuk keluar dari sini." Kiara menarik napas panjang di seberang telepon sebelum berbicara lagi. "Aira, dengar. Aku juga pernah berada di posisimu. Tuan Karasuma bukan orang yang mudah dihadapi, tapi dia punya titik lemah. Kau harus berhati-hati, dan jangan pernah menyerah. Kita bisa mengalahkannya, tapi kau harus mengikuti apa yang akan kukatakan." Aira merasa ada secercah harapan di dalam dirinya, meski bayangan ancaman masih menggantung di atas kepalanya. Malam itu,
Kiara memberitahu Aira tentang rahasia kelam Tuan Karasuma dan bagaimana dia bisa membebaskan dirinya dari cengkeraman pria itu. Namun, untuk berhasil, Aira harus siap menghadapi risiko besar yang akan datang. Bab ini adalah awal dari perjuangan Aira melawan kekuasaan Tuan Karasuma yang menindas. Kini, dengan bantuan Kiara, Aira bertekad untuk menemukan cara melarikan diri dari jeratan majikannya yang kejam dan membebaskan dirinya dari bayangan gelap yang terus menghantuinya. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah dia bisa bertahan cukup lama untuk melawan? Setelah percakapan yang penuh ketegangan dengan Kiara, Aira merasa sedikit lega. Meski masih ada ketakutan yang menghantui, setidaknya dia tidak merasa sendirian lagi. Kiara memberinya petunjuk penting untuk bisa keluar dari cengkeraman Tuan Karasuma. Tapi Aira tahu bahwa jalan yang akan dia lalui masih penuh bahaya. Malam itu, Aira tak bisa tidur nyenyak. Suara angin di luar rumah terasa mencekam, seakan-akan ada sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai. Pikirannya melayang ke arah Kiara dan informasi yang dia dengar dari wanita itu. Ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pelecehan atau manipulasi. Kiara mengatakan bahwa ada satu ruangan di rumah itu yang selalu dikunci rapat oleh Tuan Karasuma. Dia memperingatkan Aira untuk tidak mendekati ruangan itu tanpa persiapan. Tapi Kiara juga menambahkan bahwa jawaban atas semua kebingungan Aira ada di balik pintu tersebut. Ruangan itu, di sana tempat rahasia kelam Tuan Karasuma disembunyikan, kata Kiara di telepon tadi. Kau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum memutuskan langkah berikutnya. Aira menguatkan diri. Dia merasa terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendalam. Jika rahasia itu benar-benar sebesar yang Kiara katakan, mungkin itu adalah satu-satunya jalan untuk melawan dan membebaskan dirinya. Keesokan harinya, saat Tuan Karasuma sedang keluar rumah untuk urusan bisnis, Aira memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Dengan langkah hati-hati, dia menyusuri lorong rumah yang sunyi. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, seolah-olah lantai itu sendiri berusaha menghentikannya. Di ujung lorong, Aira melihat pintu yang selalu terkunci rapat itu. Jantungnya berdegup kencang. Namun dia tidak membiarkan ketakutan menghentikannya. Perlahan-lahan, dia merogoh kunci yang selama ini disembunyikan di saku baju Tuan Karasuma, yang entah bagaimana berhasil dia ambil beberapa hari sebelumnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Saat Aira memasukkan kunci ke dalam lubang, tangannya bergetar. Napasnya terasa semakin berat. Namun dia terus maju. Begitu pintu itu terbuka, aroma lembab dan pengap menyambutnya. Cahaya matahari yang masuk dari jendela lorong tidak cukup untuk menerangi ruangan tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Aira melangkah masuk, merasakan udara dingin yang aneh di dalamnya. Matanya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kegelapan, dan di sudut ruangan, dia melihat sebuah lemari besar yang tertutup kain putih kusam. Sepertinya, sesuatu yang penting disembunyikan di dalamnya. Dengan hati-hati, Aira mendekati lemari itu. Ketika dia menyentuh pegangan pintu lemari, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Namun, dia tak bisa mundur lagi. Dengan satu tarikan napas panjang, dia membuka pintu lemari tersebut. Di dalamnya, terdapat tumpukan dokumen dan beberapa benda yang terlihat sangat aneh. Ada foto-foto lama, surat-surat yang sudah kuning karena usia, dan yang paling mengejutkan, sebuah boneka bayi yang tampak usang dan rusak. Aira terkejut melihat barang-barang ini, tetapi yang benar-benar membuat darahnya berdesir adalah ketika dia menemukan sebuah berkas tebal yang tertulis nama Kiara di sampulnya. Aira membuka berkas tersebut dan mulai membaca isinya. Apa yang dia temukan membuatnya merasa ngeri. Di dalamnya terdapat dokumen perjanjian antara Kiara dan Tuan Karasuma, serupa dengan ancaman yang sedang dia alami.
Kiara juga dipaksa untuk menyerahkan bayinya kepada Tuan Karasuma. Namun yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa bayi itu hilang dan tak pernah ditemukan. Aira merasa mual. Kini dia tahu bahwa Tuan Karasuma bukan hanya seorang manipulator, tapi seorang penjahat yang kejam. Dia telah menghancurkan kehidupan Kiara, dan sekarang mencoba melakukan hal yang sama padanya. Tak ada waktu lagi untuk berpikir. Aira harus segera pergi dari rumah ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun, ketika Aira berbalik untuk meninggalkan ruangan, dia terkejut melihat bayangan seseorang berdiri di pintu. Itu adalah Tuan Karasuma, dengan senyum dingin dan penuh kepuasan di wajahnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Aira?" Suaranya terdengar serak dan menakutkan. "Kau pikir kau bisa menyembunyikan rahasia ini dariku?" Aira merasa sekujur tubuhnya gemetar, tapi dia menegakkan punggungnya. "Aku tahu semuanya, Tuan. Aku tahu apa yang kau lakukan pada Kiara, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal yang sama padaku." Tuan Karasuma tertawa pelan, mendekati Aira dengan langkah yang perlahan tapi pasti. "Ah, jadi kau sudah tahu. Tapi kau salah jika berpikir bisa lari dariku. Sekali kau masuk dalam permainan ini, tak ada jalan keluar." Aira mundur beberapa langkah, tetapi dia tahu dia tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Di saat itu, dia hanya memiliki satu pilihan: melawan. Dia menggenggam dokumen-dokumen itu erat-erat, menatap Tuan Karasuma dengan penuh tekad. "Aku akan mengungkap semuanya. Semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya. Kau tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi." Tuan Karasuma berhenti beberapa langkah di depan Aira. Tatapannya berubah menjadi gelap. "Kita lihat saja, Aira. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kau melangkah terlalu jauh." Aira tidak peduli lagi. Dengan keberanian yang tersisa, dia berlari keluar dari ruangan itu, membawa semua dokumen yang dia temukan. Dia harus segera menghubungi Kiara dan mencari bantuan. Perjuangannya baru saja dimulai, dan dia tahu ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tapi satu hal yang pasti, Aira tidak akan menyerah. Aira berlari sekuat tenaga menyusuri lorong rumah besar itu. Hatinya berdegup kencang. Adrenalin memompa ke seluruh tubuh. Dokumen-dokumen yang dia bawa dalam genggamannya terasa berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena kebenaran mengerikan yang terkandung di dalamnya. Di belakangnya, langkah kaki Tuan Karasuma bergema, semakin mendekat. "Aira!" teriaknya dengan nada yang kini berubah lebih keras, lebih berbahaya. "Jangan berpikir kau bisa lari sejauh itu." Namun, Aira tidak berhenti. Pikirannya berputar, mencoba mencari cara untuk kabur. Dia tahu pintu utama rumah itu terkunci secara otomatis setiap kali Tuan Karasuma keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu belakang yang menuju halaman rumah. Aira berbelok tajam ke dapur, tempat pintu belakang berada. Nafasnya terengah-engah, namun dia tak bisa menyerah sekarang. Ketika dia sampai di dapur, tangannya meraih gagang pintu dengan penuh harap. Terkunci. "Astaga!" Aira bergumam sambil mencoba menarik napas. Kepanikannya meningkat ketika mendengar langkah kaki Tuan Karasuma semakin mendekat. Dia memandang sekeliling. Di sudut dapur, terdapat pisau dapur besar yang tergeletak di atas meja. Aira ragu sejenak, tapi kemudian meraihnya. Jika Tuan Karasuma berhasil menangkapnya, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan melawan. Dalam hitungan detik, Tuan Karasuma muncul di ambang pintu dapur. Senyum dingin tersungging di bibirnya ketika dia melihat Aira yang memegang pisau. "Apa yang akan kau lakukan dengan itu, Aira?" "Membunuhku." Aira mundur,
menggenggam pisau itu erat-erat. Dia tahu ancaman Tuan Karasuma bukan hanya kata-kata. Pria ini mampu melakukan hal yang lebih buruk daripada yang bisa dia bayangkan. "Aku tidak takut padamu," kata Aira, meski suaranya bergetar. Tuan Karasuma tertawa pelan. "Jangan konyol. Kau pikir kau bisa kabur dariku? Sejak awal, kau sudah berada dalam genggamanku." Seketika, Aira merasakan jantungnya mencelos. Dia melihat ada kunci di tangan Tuan Karasuma. Kunci yang dia ambil dari Aira saat berusaha melarikan diri dari ruangan rahasia itu. Tuan Karasuma telah merencanakan semuanya. Dia memang sengaja membiarkan Aira menemukan dokumen-dokumen itu. "Kenapa?" tanya Aira. Matanya penuh amarah. "Kenapa kau melakukan semua ini? Memanipulasi hidup orang-orang hanya untuk kesenanganmu." Tuan Karasuma mendekat. Tatapannya semakin intens. "Karena aku bisa, Aira. Dunia ini bukan tempat yang adil. Orang seperti Kiara, sepertimu, kalian hanyalah alat yang bisa kupakai kapanpun aku mau. Tak ada yang bisa melawan takdir itu." Aira merasakan tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut lagi. Kali ini, kemarahan menguasai dirinya. Dia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Tidak ada jalan kembali. "Aku bukan mainanmu, Tuan Karasuma. Aku bukan boneka yang bisa kau kendalikan," teriak Aira. Tuan Karasuma menyeringai sinis. "Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa pergi." Dalam sekejap, Tuan Karasuma bergerak maju, mencoba merebut pisau dari tangan Aira. Namun, Aira sudah siap. Dengan cepat, dia mengelak dan menusukkan pisau itu ke udara, menghalangi gerakannya. Tuan Karasuma tersentak mundur, terkejut dengan keberanian Aira yang tak diduganya. Diduganya, "Aku akan keluar dari sini, dan aku akan mengungkap semuanya. Kau tidak akan bisa menghindar lagi," kata Aira dengan tegas. Tuan Karasuma menyipitkan matanya. Matanya berkilat marah. "Kau pikir kau bisa lepas dariku? Jangan lupa siapa yang punya kendali di sini." Aira menatap langsung ke arah pria itu, dan kali ini dia tidak ragu lagi. "Aku akan melawan, Tuan Karasuma. Kau tak akan bisa mengendalikan hidupku lagi." Tanpa membuang waktu, Aira berlari ke arah jendela dapur yang setengah terbuka. Meski sempit, dia berhasil mendorong tubuhnya keluar melalui celah tersebut, merasakan kulitnya tergores oleh kaca yang pecah. Tapi dia tidak peduli. Yang penting sekarang adalah melarikan diri dan mencari pertolongan. Ketika dia berhasil keluar ke halaman belakang, Aira mendengar suara Tuan Karasuma berteriak marah di belakangnya. Tapi Aira tidak berhenti. Dia terus berlari menembus kegelapan malam, meninggalkan rumah itu sejauh mungkin. Aira berlari tanpa henti hingga sampai ke jalan utama. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dan darah dari goresan-goresan di lengannya. Di kejauhan, dia melihat sebuah mobil melintas, dan tanpa berpikir panjang, Aira mengangkat tangannya, berharap bisa mendapatkan pertolongan. Mobil itu berhenti tepat di depannya. Pengemudinya, seorang pria tua dengan wajah penuh kekhawatiran, membuka jendela dan melihat kondisi Aira yang berantakan. "Kau baik-baik saja, Nak? Apa yang terjadi?" Aira menatap pria itu dengan mata penuh ketakutan dan kelelahan. "Tolong, aku perlu bantuan. Aku harus keluar dari sini sebelum dia menemukanku." Pria tua itu segera membukakan pintu mobilnya, dan tanpa ragu, Aira masuk ke dalam. Mobil melaju meninggalkan tempat itu, membawa Aira menuju kebebasan, atau setidaknya, begitulah harapannya. Namun, di dalam pikirannya,
Aira tahu bahwa ini belum berakhir. Tuan Karasuma tidak akan menyerah dengan mudah. Dia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran ini kepada dunia, atau dia akan terus diburu. Di suatu tempat yang lebih aman, Kiara menunggu. Bersama, mereka akan melawan monster ini dan memastikan bahwa kejahatan Tuan Karasuma terungkap sebelum lebih banyak nyawa hancur di tangannya. Tapi yang pasti, Aira tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang pasrah. Ini adalah awal dari perlawanan yang lebih besar. Aira duduk di kursi belakang mobil tua itu. Tangannya gemetar sambil meremas-remas pakaian yang telah kotor dan basah. Pria tua yang menyetir terus menatapnya dengan rasa ingin tahu, tapi dia tetap tidak bertanya lebih jauh. Jalanan malam yang sepi dan dingin seolah-olah menjadi saksi bisu dari ketakutan yang masih menggema dalam diri Aira. "Kemana kau ingin pergi, nak?" tanya pria tua itu. Suaranya lembut namun penuh rasa khawatir. Aira berpikir sejenak, memikirkan satu tempat yang aman, tempat di mana Tuan Karasuma tak akan bisa mencapainya. "Ke tempat Kiara. Dia temanku, tinggal di luar kota." Pria tua itu mengangguk, meski dia tampak ragu. "Baiklah, aku akan membawamu sejauh yang aku bisa. Apa kau yakin tak ingin melapor pada polisi?" Aira merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Polisi? Tidak. Tuan Karasuma punya terlalu banyak koneksi. Dia tahu orang seperti Karasuma bisa memanipulasi hukum dan membalikan keadaan. Aku belum bisa melibatkan polisi." "Tidak sekarang," jawabnya pelan. "Baiklah," pria tua itu menjawab. "Tapi ingat, kau tidak bisa terus lari." Aira tahu itu. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi kenyataan. Dan saat itu tiba, dia perlu lebih siap daripada sekarang. Setelah beberapa jam perjalanan, Aira akhirnya sampai di kota kecil di mana Kiara tinggal. Jalanan yang sunyi dan minim penerangan membawa suasana yang berbeda dari hiruk-pikuk kota tempat dia bekerja. Pria tua itu menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah sederhana dengan lampu kuning redup di teras. "Aku harap kau bisa selamat, nak," katanya, mengelus pundak Aira dengan lembut. "Berhati-hatilah." Aira tersenyum lemah, berterima kasih, lalu keluar dari mobil. Pria itu pergi setelah memastikan Aira aman. Dia berjalan menuju pintu rumah Kiara, mengetuknya dengan gemetar. Rasanya seperti mimpi buruk yang belum juga berakhir. Detik-detik yang terasa lama akhirnya membuat pintu terbuka. Kiara, dengan pakaian tidurnya, terkejut ketika melihat sahabatnya yang tampak kusut, penuh luka, dan ketakutan. "Aira? Astaga, apa yang terjadi? Masuklah." Aira melangkah masuk, dan seketika tangisnya pecah. Semua yang selama ini dia tahan tumpah begitu saja. Kiara dengan cepat memeluknya erat, mencoba menenangkan. "Hei, tenanglah. Kau aman sekarang. Katakan apa yang terjadi." Setelah beberapa menit, Aira akhirnya bisa bicara meski suaranya serak dan putus-putus. "Kiara, Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang bayi itu. Karasuma, dia memaksaku. Kiara, dia mengancamku, ingin mengambil bayiku." Mata Kiara membesar, mendengar apa yang Aira katakan. "Bayi? Kau hamil?" Aira mengangguk sambil tersedu-sedu. "Iya, tapi itu bukan yang terburuk. Karasuma ingin menjual bayiku, Kiara. Dia sudah menyiapkan segalanya, memperlakukanku seperti barang dagangan." Kiara tertegun, sulit memproses apa yang baru saja didengarnya. Itu gila. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Aira memandang Kiara dengan wajah penuh ketakutan. "Dia punya kekuasaan, Kiara.
Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Aku menemukan dokumen-dokumen yang membuktikan rencana kotornya. Aku harus menyelamatkan bayiku. Kiara berdiri dari tempat duduknya, mulai mondar-mandir di ruang tamu kecil itu. Dia berpikir keras, mencoba mencari solusi. Kita harus keluar dari sini. Kita harus ke suatu tempat yang lebih aman. Mungkin ke luar negeri, Aira. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku hanya punya dokumen-dokumen ini, dan mereka tidak cukup untuk melawan Karasuma, jawab Aira putus asa. Kiara menghentikan langkahnya, lalu menatap Aira dengan penuh tekad. Kau lupa siapa aku? Aku akan membantumu. Apapun yang terjadi, kita akan mencari bantuan, menghubungi pengacara, atau bahkan media. Jika perlu, kita akan mengekspos Karasuma di depan umum. Aira merasakan sedikit harapan di dalam hatinya. Dia tahu Kiara selalu setia, dan itu memberinya kekuatan. Tapi bagaimana caranya? Karasuma bisa menemukan kita kapan saja. Kita akan sembunyi dulu, tapi kali ini kita akan siap, jawab Kiara dengan tegas. Aku punya beberapa kenalan yang bisa dipercaya. Kita bisa menghilang sementara dan menyusun rencana. Jangan khawatir, Aira, kau tidak sendirian. Malam itu, mereka mulai merencanakan pelarian Aira dengan hati-hati. Mereka tahu risiko yang dihadapi, tapi tak ada pilihan lain. Mereka harus melawan atau selamanya menjadi korban dari kekuasaan Tuan Karasuma. Sementara itu, di tempat lain, Tuan Karasuma sedang merencanakan langkah berikutnya. Dia tahu Aira akan lari, dan itu hanya soal waktu sebelum dia menemukannya lagi. Karena di mata Karasuma, Aira adalah miliknya, dan tak ada seorang pun yang bisa lolos dari genggamannya. Namun, kali ini Aira tidak akan lari tanpa perlawanan. Dengan dukungan Kiara, dia akan melawan balik dan memastikan bahwa Karasuma tidak bisa lagi mengendalikan hidupnya dan hidup bayinya. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Di rumah Kiara, Aira merasa sedikit lebih aman, meski bayang-bayang ancaman Tuan Karasuma terus menghantuinya. Kiara sibuk menghubungi kenalannya yang bekerja sebagai jurnalis dan pengacara untuk menyusun strategi. Aira, meski ketakutan, tahu bahwa ia harus kuat demi anak yang ada di dalam kandungannya. Kau harus makan lebih banyak, Aira, kata Kiara suatu pagi, membawa sepiring makanan ke hadapan Aira. Kau perlu energi untuk tetap kuat. Aira tersenyum lemah, merasa bersyukur memiliki teman yang peduli seperti Kiara. Terima kasih, Kiara. Aku tidak tahu bagaimana caraku bisa melewati ini tanpa dirimu. Tidak usah berterima kasih. Aku ada di sini untukmu. Dan kita akan memastikan Karasuma mendapatkan balasan atas semua yang telah dia lakukan padamu. Aira mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa menghadapi seseorang seperti Karasuma tidak akan mudah. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, Tuan Karasuma sedang duduk di depan mejanya, menatap layar komputer yang menampilkan berbagai laporan dan pesan dari anak buahnya. Wajahnya tampak tegang, matanya menyipit penuh kemarahan. Kenapa sampai sekarang kalian belum menemukannya? Tanya Karasuma dengan nada dingin kepada salah satu anak buahnya melalui panggilan telepon. Kami sudah mencarinya di banyak tempat, Pak. Tapi sepertinya dia bersembunyi dengan baik. Mungkin dia dibantu oleh seseorang yang tahu cara menghilang. Tuan Karasuma mengepalkan tangannya di atas meja. Aira tidak bisa lari selamanya. Dia akan butuh uang, makanan, dan tempat tinggal. Aku ingin kau mencari siapa saja yang bisa membantu dia. Temukan dia secepatnya. Telepon itu ditutup dengan kasar,
dan Karasuma bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke jendela besar yang menghadap ke pusat kota. Pikirannya penuh dengan rencana jahat yang lebih besar. Baginya, Aira hanyalah satu dari sekian banyak proyek yang bisa dia kendalikan. Tapi kali ini, perasaan Aira yang melawan membuatnya semakin tertantang. Kembali di rumah Kiara, mereka berdua masih terus mencari cara untuk melindungi Aira dari kejaran Karasuma. Salah satu kenalan Kiara, seorang pengacara bernama Livia, akhirnya datang ke rumah untuk membahas situasinya. "Kasus ini rumit," kata Livia sambil membuka berkas-berkas di hadapannya. "Karasuma punya kekuasaan dan pengaruh. Jika kita menyerangnya secara hukum, kita perlu bukti yang sangat kuat. Dan jika kita melibatkan media, kita harus siap menghadapi reaksi yang tak terduga." Aira merasa kepalanya berputar mendengar semua ini. "Aku hanya ingin melindungi bayiku. Bagaimana caranya aku bisa hidup tenang jika dia terus memburuku?" Livia menatap Aira dengan empati. "Kami bisa mengatur perlindungan sementara, tapi itu tidak akan bertahan lama jika Karasuma serius mencarimu. Salah satu opsi adalah membuat semua ini menjadi publik, menggunakan tekanan media untuk menghentikan langkahnya." Kiara mengangguk setuju. Jika cerita ini muncul di media, Karasuma akan mendapat sorotan yang buruk. Tidak peduli seberapa kuat dia, tekanan dari publik bisa menghentikannya. Aira termenung. Membawa masalah ini ke publik berarti membongkar semuanya, termasuk kebohongan, pengkhianatan, dan ketakutan yang selama ini dia rasakan. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk menghentikan Karasuma, maka dia harus melakukannya. "Aku akan melakukannya," kata Aira akhirnya dengan suara tegas. "Aku tidak akan membiarkan dia mengambil anakku." Livia tersenyum tipis, mengagumi keberanian Aira. "Baiklah, kalau begitu aku akan mulai menyusun strategi. Kita akan menghubungi media yang bisa dipercaya, dan kita akan pastikan bahwa Karasuma tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran ini." Namun, di balik keputusan itu, Aira tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Karasuma adalah pria yang kejam dan licik, dan tidak mungkin dia akan diam begitu saja saat namanya dibawa ke publik. Ada risiko besar di depan mata, tapi Aira sudah tak punya pilihan lain. Beberapa hari kemudian, cerita Aira mulai menyebar di beberapa media kecil. Meski belum sampai ke media besar, Karasuma pasti akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Kiara dan Aira tetap waspada, selalu memantau siapa saja yang datang mendekati rumah Kiara. Hingga suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, ponsel Aira berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Hati Aira berdebar. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tak beres. "Angkat saja," bisik Kiara. Aira ragu, tapi akhirnya dia menjawab telepon itu. "Halo." Dari ujung telepon terdengar suara yang familiar, suara yang membuat darah Aira seolah membeku. Itu suara Tuan Karasuma. "Kau pikir kau bisa kabur dariku, Aira? Kau salah besar. Aku selalu tahu di mana kau berada." Aira tercekat, tubuhnya gemetar. "Apa yang kau inginkan, Karasuma? Biarkan aku dan bayiku pergi." Karasuma tertawa kecil, dingin. "Bayimu? Jangan lupa, aku punya hak atas anak itu. Kau pikir bisa lepas dari perjanjian kita? Kau dan bayimu tetap milikku, dan aku akan menemukannya, apapun yang terjadi." Aira menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Napasnya terasa berat. Kiara menatapnya dengan khawatir. "Apa yang terjadi?" Dia tahu aku di sini," jawab Aira dengan suara serak. Kini, Aira tahu bahwa pertarungan ini tidak hanya tentang melarikan diri, tetapi tentang bertahan.
Dia harus lebih pintar, lebih kuat, dan lebih cepat jika ingin menyelamatkan bayinya dan dirinya sendiri dari cengkeraman Tuan Karasuma. Pagi yang seharusnya tenang di rumah Kiara kini berubah menjadi penuh kecemasan. Setelah panggilan telepon dari Karasuma, Aira merasa semakin tertekan. Setiap langkahnya sekarang terasa penuh ancaman. Meski demikian, ia tahu harus tetap tegar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk bayi yang ia kandung. Aira, kita harus mengambil langkah lebih serius. Ini sudah semakin berbahaya, ujar Kiara sambil menyiapkan sarapan. Aku bisa meminta Livia untuk segera mengatur perlindungan resmi. Kita juga bisa pindah sementara ke tempat yang lebih aman. Aira menggeleng lemah. Kemanapun aku pergi, dia akan tetap menemukan kita. Dia bilang dia punya hak atas bayiku. Aku merasa terperangkap. Kiara. Kiara mendekat, menggenggam tangan Aira dengan erat. Jangan berpikir begitu. Kau bukan sendirian. Kita akan lawan dia bersama-sama. Kita tidak akan membiarkan Karasuma menang. Aira menghela napas, tetapi ia tahu Kiara benar. Tidak ada jalan lain selain melawan. Tapi bagaimana? Karasuma memiliki kekuatan, uang, dan kekuasaan. Ia bisa membungkam siapa saja yang melawannya. Saat keduanya berbicara, ponsel Kiara berdering. Itu Livia, pengacara yang membantu mereka. Aku punya kabar buruk, kata Livia dengan nada serius. Aku baru saja mendengar dari sumber yang dapat dipercaya. Karasuma sudah menyewa detektif swasta untuk melacak kalian. Mereka sedang mendekati area rumahmu, Kiara. Aira langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Waktu mereka semakin sedikit. Apa yang harus kita lakukan, Liv? Tanya Kiara cemas. Kalian harus pergi sekarang, tegas Livia. Aku sudah mengatur tempat perlindungan di luar kota. Tempatnya terpencil, dan mereka tidak akan mudah menemukannya. Aku juga akan menghubungi beberapa jurnalis terpercaya untuk mempercepat publikasi cerita Aira. Tekanan publik bisa menjadi senjata kuat kita untuk menghentikan Karasuma. Aira merasakan campuran antara takut dan lega. Ia sadar situasinya semakin genting, tetapi setidaknya sekarang ada rencana konkret. Beberapa jam kemudian, Aira dan Kiara dengan cepat mengemasi barang-barang yang diperlukan. Mereka meninggalkan rumah Kiara dengan mobil kecil yang dipinjam dari salah satu teman Livia, mencoba menyembunyikan jejak mereka. Selama perjalanan, Aira tak bisa berhenti memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah begitu drastis hanya dalam beberapa bulan. Apa menurutmu aku membuat keputusan yang salah dengan melawan Karasuma? Tanya Aira tiba-tiba, suaranya dipenuhi keraguan. Kiara, yang sedang mengemudi, melirik Aira dengan tegas. Tidak, Aira. Kau tidak salah. Justru melawan dia adalah hal paling benar yang bisa kau lakukan. Dia bukan hanya memanfaatkanmu, dia juga berusaha menghancurkan hidupmu. Jika kau tidak melawan sekarang, kau tidak akan pernah bebas. Aira terdiam, mencoba mencerna kata-kata Kiara. Mungkin benar, sekarang adalah saatnya dia tidak lagi berlari. Tapi untuk itu, ia butuh rencana yang lebih dari sekadar melarikan diri. Sementara itu, Karasuma duduk dengan tenang di ruang kerjanya, menyaksikan anak buahnya yang melaporkan setiap perkembangan pencarian. Senyumnya samar, penuh keyakinan bahwa waktu akan membawanya kepada Aira. Kita sudah mendapatkan informasi tentang mobil yang mereka gunakan. Kita akan menemukannya dalam waktu dekat, lapor salah satu anak buahnya. Karasuma mengangguk. Tidak perlu berkata banyak. Baginya, waktu hanya masalah kecil. Aira akan segera kembali padanya. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat bersembunyi.
Malam itu, Aira dan Kiara tiba di sebuah rumah sederhana di pedesaan yang jauh dari kota. Udara sejuk, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang mencurigakan di sekitar mereka. Tempat itu terasa aman, tetapi Aira tetap tidak bisa sepenuhnya tenang. "Ini adalah tempat terbaik yang bisa kami dapatkan untuk sementara," ujar Livia saat mereka masuk ke rumah. "Tetaplah di sini untuk beberapa hari, sampai kita bisa memastikan semuanya aman." Aira duduk di sofa, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Berapa lama lagi kita harus sembunyi? Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini selamanya." Livia menatap Aira dengan penuh simpati. "Aku sedang bekerja dengan beberapa media besar untuk mempublikasikan kisahmu. Semakin banyak orang tahu, semakin sulit bagi Karasuma untuk bertindak seenaknya. Tapi, itu juga berarti kita harus siap menghadapi reaksi dari pihaknya." "Aku siap," kata Aira, kali ini dengan suara yang lebih mantap. "Aku tidak akan membiarkan dia mengambil bayiku atau menghancurkan hidupku lagi." Namun, di balik ketegasan itu, Aira tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Meskipun Karasuma mungkin terdesak, dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dan jika Aira ingin benar-benar bebas, dia harus siap menghadapi apapun yang datang di depannya. Malam di desa itu terasa sepi. Hanya suara jangkrik yang sesekali memecah keheningan. Aira berbaring di atas ranjang kayu sederhana di kamar kecil yang disediakan untuknya. Meskipun jauh dari kota dan hiruk-pikuk, pikirannya terus dihantui oleh ancaman Karasuma. Ia tidak bisa tidur. Bayangan tentang apa yang mungkin terjadi membuatnya gelisah. Kiara sudah tertidur di kamar sebelah, dan Livia tengah berjaga di ruang depan, berjaga-jaga kalau ada ancaman mendadak. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan muncul di layar dari nomor tak dikenal. "Kau tak akan bisa lari dariku, Aira. Aku akan selalu tahu di mana kau berada. Ingat, bayimu adalah milikku." Aira tercekat. Pesan itu dari Karasuma. Bagaimana dia bisa tahu tempat persembunyiannya? Dengan tangan gemetar, Aira segera berlari ke ruang depan menemui Livia. Dia tahu. "Liv, Karasuma tahu kita di sini. Bagaimana dia bisa menemukan kita begitu cepat?" Livia bangkit dari duduknya. Wajahnya tegang. "Ini tidak mungkin. Tempat ini sangat terpencil, dan kita sudah memastikan semua jalur komunikasi aman." Namun, saat itu juga terdengar suara mobil mendekat dari luar. Jantung Aira berdetak kencang. Kiara terbangun dari kamarnya. Terlihat sama cemasnya. "Apa itu?" tanyanya dengan suara berbisik. Livia segera meraih teleponnya dan mencoba menghubungi seseorang. Tapi tak ada jawaban. "Sial," gumamnya. "Sepertinya kita harus pergi sekarang." "Apa maksudmu? Mereka sudah di sini." Aira mulai panik. Bayangan Karasuma menyerang mereka terasa semakin nyata. Livia membuka jendela kecil dan mengintip keluar. "Belum terlambat. Kita masih punya waktu. Ikuti aku." Mereka bertiga bergegas keluar dari pintu belakang, mencoba bergerak secepat mungkin. Di luar, hanya ada kegelapan dan ladang yang luas. Livia memimpin mereka menuju mobil cadangan yang sudah diparkir jauh dari rumah. Namun, baru beberapa langkah, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. "Jangan bergerak," teriak seorang pria dengan suara berat. Aira berbalik, melihat seorang pria berjas hitam berdiri tidak jauh dari mereka, pistol di tangannya. Dia tidak sendirian. Beberapa pria lainnya muncul dari bayangan, mengepung mereka. Wajah Aira memucat. Mereka sudah terjebak. "Kalian benar-benar berpikir bisa lari dari Tuan Karasuma?" Pria itu menyeringai licik.
Livia melangkah maju dengan tenang, meskipun jelas ada ketegangan di wajahnya. Karasuma tidak akan lolos begitu saja. Media sudah tahu tentang kasus ini. Jika terjadi sesuatu pada Aira atau bayinya, dunia akan mengetahuinya. Pria itu tertawa kecil. Oh, Livia, kau sungguh naif. Tuan Karasuma sudah siap dengan segalanya. Kau pikir, dengan sedikit tekanan dari media, dia akan menyerah? Kiara menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang di tengah ketegangan. Lalu, apa maumu? Kami tak ingin ada kekerasan. Lepaskan kami. Pria itu mengangkat bahu. Bukan aku yang menentukan. Tuan Karasuma yang ingin Aira dan bayinya kembali padanya. Sisanya terserah dia. Aira menggigil. Aku tidak akan pernah menyerahkan bayiku pada Karasuma, teriaknya, matanya menyala dengan kemarahan. Tapi sebelum Aira bisa bereaksi lebih jauh, pria itu melambaikan tangannya, memberi tanda kepada anak buahnya. Mereka maju dengan langkah pasti, siap menangkap Aira. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang. Sirine polisi menggelegar, memecah keheningan malam. Lampu-lampu sorot menyinari area itu, mengejutkan para pria berjas hitam. Beberapa dari mereka mundur dengan cepat. Akhirnya mereka datang, bisik Livia lega. 2 mobil polisi berhenti tak jauh dari tempat mereka berdiri, dan beberapa petugas segera keluar, bersenjata lengkap. Tinggalkan tempat ini sekarang, perintah salah satu polisi. Pria berjas hitam itu tersenyum miring, lalu memutar tubuhnya dan memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Ini belum selesai, katanya dingin sebelum akhirnya pergi bersama para pria lainnya. Aira merasa lega, tapi juga masih gemetar ketakutan. Polisi mendekat, memastikan mereka baik-baik saja. Kalian aman sekarang, kata salah satu petugas. Tapi kita harus segera memindahkan kalian ke tempat yang lebih aman lagi. Livia mengangguk, lalu menatap Aira. Ini baru awalnya. Aira, Karasuma tidak akan berhenti begitu saja. Tapi kita juga tidak akan menyerah. Aira mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Pertarungan baru saja dimulai, dan meski ia tahu Karasuma kuat, ia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Demi dirinya, demi bayinya. Di tengah malam yang sepi itu, Aira sadar bahwa langkah berbahaya ini mungkin akan terus berlanjut. Tapi dengan Kiara, Livia, dan sekarang polisi di sisinya, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Dan ia akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Setelah malam mencekam itu, Aira, Livia, dan Kiara dipindahkan ke tempat persembunyian yang lebih aman di bawah perlindungan polisi. Lokasinya jauh dari jangkauan Karasuma. Namun Aira tahu ancaman itu masih ada, selalu mengintai di balik bayang-bayang. Di tempat baru itu, mereka berusaha hidup normal meski tetap dalam kewaspadaan tinggi. Setiap kali ada suara asing atau bayangan mencurigakan, Aira merasakan kegelisahan merayap di hatinya. Meskipun begitu, ia tidak mau terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang tamu, Livia datang dengan sebuah ide yang bisa menjadi titik balik dalam perjuangan mereka. Kita harus melawan Karasuma dengan cara yang lebih cerdas, kata Livia serius, duduk di depan Aira dan Kiara. Selama ini, kita hanya berusaha bertahan dan bersembunyi. Tapi jika kita terus seperti ini, dia akan terus mencari kita. Kita harus mengguncang fondasi kekuasaannya. Apa yang kau maksud? Tanya Aira, berusaha memahami rencana Livia. Kita punya informasi yang bisa menghancurkan reputasinya. Semua aktivitas ilegal yang dia lakukan selama bertahun-tahun, korupsi,
pencucian uang, dan perdagangan manusia. Tapi kita butuh bukti yang kuat, jelas Livia sambil memperlihatkan beberapa dokumen yang berhasil ia kumpulkan selama bekerja untuk Karasuma. Kiara mengangguk setuju. Kita bisa menggunakan bukti-bukti ini untuk membuka kasusnya. Media akan meledak, dan dia akan kehilangan segalanya. Aira terdiam, berpikir keras. Ini bukan sekadar tentang dirinya dan bayinya lagi. Ini tentang menghentikan Karasuma untuk selamanya, agar tidak ada orang lain yang mengalami apa yang ia alami. Tapi risikonya besar. Jika Karasuma tahu mereka mencoba menjatuhkannya, ia bisa saja bertindak lebih brutal. Namun, Aira tahu bahwa inilah kesempatan mereka. Aku setuju. Kita harus melawan. Dengan bantuan Livia, mereka menyusun rencana. Mereka mulai mengumpulkan lebih banyak informasi dari kontak-kontak yang Livia kenal, termasuk mantan rekan Karasuma yang kini memutuskan untuk membocorkan beberapa rahasia penting. Sementara itu, Aira mulai membangun hubungan dengan jurnalis dan pengacara yang bisa membantu mengungkap kejahatan Karasuma. Tapi Karasuma tidak tinggal diam. Semakin mereka bergerak, semakin terasa tekanan yang datang dari bawahannya. Ancaman demi ancaman terus berdatangan, dan pada satu titik, salah satu informan mereka ditemukan tewas di jalanan. Aira mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam, tetapi ini hanya memperkuat tekadnya untuk terus melawan. Setelah berminggu-minggu berusaha mengumpulkan bukti dan mendapatkan dukungan dari media, Aira dan timnya akhirnya siap untuk langkah besar. Mereka berencana mengadakan konferensi pers untuk mengungkap semua bukti kejahatan Karasuma. Namun, sebelum hari itu tiba, sebuah insiden mengguncang mereka. Pada malam sebelum konferensi pers, Aira menerima telepon tak terduga. Suara di ujung telepon terdengar dingin dan menakutkan. "Kau pikir kau bisa lolos dariku begitu saja, Aira? Besok tidak akan ada konferensi pers. Jika kau muncul, bayimu akan jadi taruhannya." Aira terdiam. Tubuhnya gemetar. Ancaman Karasuma kini tak hanya mengincar dirinya, tetapi juga bayi yang ia lindungi dengan segenap hati. Saat itu, Livia dan Kiara segera tahu ada yang salah. "Kita harus melanjutkan rencana, Aira," desak Livia. "Ini kesempatan kita untuk menghancurkannya." "Tapi, bayiku," Aira berusaha menahan tangis. Di satu sisi, ia ingin melawan, tapi di sisi lain, ketakutan terburuknya kini berada di depan mata. Kiara menatap Aira dengan tatapan penuh simpati. "Aira, kita semua tahu ini sangat berat. Tapi ingat, jika kita berhasil, Karasuma tidak akan pernah bisa menyentuh bayimu lagi. Dia akan diadili dan dipenjara. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini." Aira menyeka air matanya. Ia tahu mereka benar. Ini adalah pertaruhan terakhir. Dan demi masa depan bayinya, ia harus berani menghadapi Karasuma. Hari konferensi pers tiba. Ruangan penuh dengan wartawan dari berbagai media, dan kamera mengarah ke Aira yang berdiri di panggung. Di sebelahnya, Livia dan pengacara mereka, siap dengan bukti yang akan mengguncang publik. Namun, sebelum mereka mulai, sebuah ledakan keras terdengar di luar gedung. Orang-orang panik, berlari ke segala arah. Aira dan yang lainnya segera diselamatkan oleh tim keamanan, tapi dalam kekacauan itu, seseorang menyusup masuk dan mengambil bayi Aira. Karasuma muncul di layar besar di depan ruangan melalui siaran langsung. "Kau pikir bisa mengalahkanku, Aira? Aku sudah memperingatkanmu. Bayimu sekarang ada di tanganku." Aira merasa darahnya mendidih. "Kembalikan bayiku, Karasuma. Ini antara aku dan kau. Jangan bawa anakku ke dalam ini."
Karasuma tertawa sinis. Jika kau mundur sekarang, aku akan berpikir untuk mengembalikannya. Tapi jika kau melanjutkan rencana bodohmu ini, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Livia segera bertindak. Ia menghubungi kontak-kontaknya di kepolisian, memastikan lokasi Karasuma terlacak. Sementara itu, pengacara mereka terus menyiarkan bukti kejahatan Karasuma kepada media, meskipun situasinya kacau. Dalam hitungan menit, tim kepolisian menyerbu lokasi persembunyian Karasuma. Aira bersama mereka tidak akan berhenti sebelum bayinya aman. Dalam konfrontasi terakhir itu, Karasuma akhirnya tertangkap. Bayi Aira ditemukan dalam keadaan selamat, meski ketakutan. Karasuma dibawa ke pengadilan. Semua kejahatannya terungkap di depan umum. Aira akhirnya mendapatkan kembali bayinya, dan hidupnya mulai kembali normal. Namun, kenangan pahit akan ancaman Karasuma selalu mengingatkannya betapa berbahayanya dunia yang pernah ia masuki. Kemenangan yang pahit. Beberapa bulan setelah Karasuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Aira dan bayinya hidup dengan damai di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Livia dan Kiara masih setia mendampingi Aira, memastikan bahwa ia aman. Meski Karasuma telah tiada, luka batin yang ia tinggalkan akan terus ada. Tapi Aira tahu satu hal, ia telah menang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bayi yang ia cintai. Dunia mungkin keras, tapi ia tidak akan pernah menyerah. Dan meskipun masa lalunya kelam, Aira akhirnya menemukan kekuatan di dalam dirinya untuk terus maju.